Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Ibu Widya Alamsyah MSc selaku dosen pengampu mata kuliah statistika. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul analisis tinggi badan terhadap ukuran sepatu. Kemudian sebelum itu perkenalkan, saya Sipurwati, Saya Najwa Mustafifia, saya Wika Pratiwi, saya Fatimah. merupakan anggota kelompok 5. Next, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Eka. Yang pertama adalah terbelakang. Regresi linear adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau terikat dengan satu arah, satu atau lebih variabel independen atau bebas. Tujuannya untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel dependen yang diketahui. Berikutnya ada korelasi, merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan measure of association. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, kadang lebih dari dua variabel dengan skala-skala tertentu. Misalnya Pearson data harus berskala interval atau rasio. Spearman dan Kendall menggunakan skala ordinal, Chi-square menggunakan data nominal. Selanjutnya, kami mengambil satu rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh tinggi badan terhadap ukuran sepatu. Selanjutnya ada kajian pustaka mengambil dari menurut Snell 2006 yang dikutip oleh Nindya Karissa 2015. Tinggi badan didefinisikan sebagai hasil pengukuran maksimum panjang tulang-tulang tubuh yang membentuk poros tubuh, the body axis, yang diukur dari titik tertinggi kepala yang disebut vertex atau puncak kepala ke titik terendah dari tulang calcaneus, tuberositas calcanei yang disebut heel. Next, sumber data. Kami mengambil ada 3 objek. Objek pertama yaitu penelitian ilmiah, jurnal yang diambil dari jurnal Google Scholar. Selanjutnya ada data survei, yaitu survei online. Data survei online diambil dari membuat survei online menggunakan platform seperti Google Form dan membagikan tautan survei melalui media sosial dan email. Yang ketiga, ada teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu questionnaire online. Next, ada analisis yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua analisis regresi, yang ketiga analisis korelasi, dan yang keempat regresi linear. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Najwa. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan tabel distribusi frekuensi pada tinggi badan. Yang pertama ada interval kelas. Untuk mendapatkan interval kelas itu dari jumlah data dipangkatkan yang mencakup jumlah data itu yang mendekati jumlahnya, dapatlah segitu. Kemudian untuk mencari frekuensi, banyaknya nilai yang muncul di kelas interval. Selanjutnya mencari nilai tengah, yaitu nilai batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Untuk nilai tepi itu batas bawah kelas interval dikurang 0,5. Kemudian ada frekuensi relatif, yaitu frekuensi dibagi jumlah data. Kemudian frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi selanjutnya. Adapun selanjutnya frekuensi kumulatif
less than, yaitu dari frekuensi kelas terendah sampai kelas tertinggi, yang artinya jumlah akhir atau jumlah data, banyaknya data. Kemudian frekuensi kumulatif modens itu dari jumlah data dengan frekuensi setiap kelas dari kelas terendah hingga kelas terakhir. Kemudian adapun untuk mencari XI dikali XI yaitu frekuensi dikali nilai tengah, kemudian XI dikurang X bar. Untuk mencari X bar yaitu dari mean, yaitu sigma XI dikali XI dibagi XI, dapatnya 157,22. Berarti dari nilai tepi, nilai tengah dikurang X barnya tadi 157,22, dapatnya min 9,72. Selanjutnya XI dikurang X bar pangkat 2, perhitungannya sama, dari ini dipangkatkan 2. Kemudian XI dikurang X bar pangkat 2 itu dari frekuensi dikali jumlah yang ini, hasilnya dapat segini. Next. Untuk tabel distribusi frekuensi ukuran sepatu, perhitungannya pun sama. Dari kelas intervalnya itu mencari jumlah data yang mendekati datanya. Selanjutnya frekuensinya itu berapa banyak jumlah data dari interval kelasnya. Kemudian nilai tengahnya itu dari nilai batas bawah dibagi batas atas ditambah batas atas dibagi 2. Untuk nilai tepi batas bawah kelas interval dikurangi 0,5. Untuk frekuensi relatif yaitu dari frekuensi dibagi jumlah data dari frekuensi. Untuk frekuensi kumulatif itu frekuensi kelas ditambah frekuensi selanjutnya. Kemudian frekuensi kumulatif less than itu dari frekuensi kelas terendah sampai kelas tertinggi, yaitu segini. Untuk frekuensi kumulatif modens dari kelas tertinggi hingga terendah. Untuk perhitungan XI sama XI pun sama seperti tadi, dari frekuensi dikali nilai tengah. Selanjutnya XI dikurang X bar itu dari nilai tengah dikali X barnya tadi, dapatnya perhitungan seperti tadi. Untuk XI dikurang X bar pun sama, dan seterusnya pun sama perhitungannya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Fatimah. Selanjutnya yaitu uji hipotesis, mengetahui apakah X berpengaruh terhadap Y. Hal 0 yaitu tidak ada korelasi yang signifikan antara tinggi badan dengan ukuran sepatu. H1 yaitu terdapat korelasi yang signifikan antara tinggi badan dengan ukuran sepatu. Membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Syarat valid yang pertama, R hitung lebih dari R tabel. Yang kedua, signifikansi kurang dari 0,5. Jawabannya yaitu R hitung lebih dari R tabel yaitu 0,734 lebih dari 0,278. Kesimpulannya berdasarkan hasil R hitung banding R tabel maka H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya antara X dan Y mempunyai korelasi yang signifikan. Kemudian ada analisis korelasi di mana yaitu interval koefisien 0,00 sampai 0,20 kelihatan korelasi sangat lemah. 0,21 sampai 0,40 kelihatan korelasi lemah. 0,41 sampai 0,70 kelihatan korelasi moderat atau sedang. Kemudian 0,71 sampai 0,90 kelihatan korelasi kuat. 0,91 sampai 0,99
Berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh menggunakan analisis data pada data angka 0,734. Angka ini menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara tinggi badan dengan ukuran sepatu. Kemudian untuk analisis regresi itu menurut perhitungan SPSS yang telah kami lakukan seperti terlampir, maksudnya ya berdasarkan tabel di atas itu menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan yaitu sebesar 0,734 dan menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,538 atau R2-nya yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas yaitu tinggi badan terhadap variabel terikat yaitu ukuran sepatu adalah sebesar 53,8%, sedangkan sisanya yaitu 46,2% merupakan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar variabel X. Kemudian syarat untuk hubungan variabel baik atau tidak baik itu dinilai dari X-nya. Kalau X di atas 50% maka artinya baik, jika di bawah 50% maka artinya belum baik. Jadi model summary ini menjelaskan besarnya pengaruh dari variabel terikat dengan variabel bebas. Untuk koefisien, pada tabel koefisien pada kolom B, konstanta A adalah sebesar 15,359. Sedangkan nilai B-nya adalah 0,149. Sehingga persamaan atau model regresi dapat ditulis sebagai dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX, yaitu Y sama dengan 15,359 ditambah dengan 0,149X. Jadi dibaca dengan nilai konstanta positif sebesar 15,359 menunjukkan pengaruh positif variabel independen yaitu tinggi badan. Bila variabel independen naik atau berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel ukuran sepatu akan naik seatas terpenuhi. Kemudian koefisien regresi X sebesar 0,734 menyatakan bahwa bila tinggi badan atau variabel X mengalami kenaikan satu satuan, maka ukuran sepatu atau Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,734 atau sebesar 73,4%. Next. Untuk kesimpulan, yaitu hubungan antara tinggi badan dan ukuran sepatu telah dibuktikan oleh berbagai penelitian. Terdapat korelasi yang positif yang signifikan antara kedua variabel tersebut, meskipun kekuatan korelasi dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Sedikit yang dapat kami sampaikan, apabila ada kesalahan kami minta maaf dan kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.